Berapa banyak dari saudara yang punya idola? Nggak usah angkat tangan. Berapa banyak dari saudara yang mengidolakan misalnya K-pop artis? Nggak usah angkat tangan juga. Dan karena saudara mengidolakan mereka, maka apapun yang diminta atau dilakukan oleh mereka, saudara akan penuhi, bukan? Kalau saudara mengidolakan seseorang, apapun yang mereka minta atau apapun yang dilakukan oleh mereka, saudara akan mencoba memenuhinya. Ya apa tidak? Saudara nurut. Nah, jangankan menghadiri konser, menghadiri fan meeting, fan sign, atau showcase. Kalau saudara ada yang nggak tahu istilah-istilah ini, tidak jadi masalah, itu tidak mempengaruhi keselamatan saudara. Memang ini istilah-istilahnya yang ngefans sama K-pop artis. Jangankan konser ataupun pertemuan itu, tapi sekecil apapun pertemuan di mana saudara bisa ketemu dengan idola saudara, maka saudara akan berusaha mati-matian untuk hadir. Kadang-kadang saya mikir gitu, kok ada ya orang rela untuk bayar jutaan rupiah hanya untuk dada-dada dari jauh kepada idolanya. Yang diidolakan juga mungkin nggak ngerti saudara ada di mana. Nah, saya tidak berkata bahwa kita nggak boleh menikmati hasil karya dari idola kita. Bukan itu maksud saya, karena saya juga adalah penggemar drakor. Ada yang sama dengan saya? Ya, kalau yang nggak ngerti drakor, cobalah sekali-sekali nonton. Ya. Cuman genre saya lebih banyak yang ke politik, investigasi, ya detektif, itu genre saya. Ya kalau kadang-kadang yang receh-receh kayak Hometown Cha-Cha-Cha, ya itu demi menyenangkan istri saya saja. Yang ketawa ngerti ya itu film apa gitu ya. Yang nggak ngerti tenang, nggak usah FOMO, tidak mempengaruhi keselamatan saudara. Tapi pada dasarnya kalau kita mengidolakan seseorang atau kita mengidolakan sebuah kelompok atau siapapun itu, kita akan berusaha mengenal dia lebih dalam. Betul apa tidak? Makanya ketika mereka datang atau mereka mengadakan konser atau mengadakan pertemuan-pertemuan, kita akan berusaha untuk bisa hadir. Artinya apa? Kita akan melakukan apa saja yang diperintahkan atau dilakukan oleh siapapun yang kita idolakan. Masuk akal nggak buat saudara? Nah, kata idola sendiri itu berasal dari kata dalam bahasa aslinya itu image. Dan makna dari idol atau idola adalah sebuah gambaran atau simbol atau apapun yang digunakan sebagai objek penyembahan yang menggantikan dari Tuhan yang sebenarnya. Artinya idola itu bisa menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak hati-hati. Nah, karena apa yang paling kita kenal di dunia ini bisa menjadi idola yang lebih kita sembah atau kita taati jika kita tidak mengenal Tuhan lebih daripada idola itu. Jadi saya tidak berkata bahwa saudara tidak boleh ngefans sama seseorang, tetapi kalau saudara mengenal siapapun yang saudara idolakan, melebihi pengenalan saudara kepada Tuhan, maka idola itu sadar atau tidak sadar menjadi Tuhan di dalam hidup saudara. Ya apa ya? Bahkan, apa yang dilakukan oleh seseorang yang kita idolakan, bahkan pribadinya ya, tapi apa yang dia lakukan, itu bahkan bisa menjadi sesuatu yang kita sembah dan coba kita kenal melebihi dari pribadinya. Demikian juga, kalau kita berkata bahwa saya menyembah Tuhan, dan saya mengenal Tuhan yang saya sembah, pertanyaannya, yang saudara sembah, pribadinya atau berkatnya? Kalau saudara berkata bahwa yang saudara idolakan atau yang saudara sembah itu adalah Tuhan. Pertanyaan saya,
yang saudara sembah pribadinya atau berkatnya? Artinya apa? Kalau yang kita sembah adalah berkatnya, yang kita idolakan adalah berkatnya, maka kalau Tuhan tidak melakukan atau memberikan sesuatu seperti yang kita kehendaki, maka dengan mudah kita bisa mengalihkan perhatian kita untuk menyembah yang lain. Apakah ini masuk akal buat saudara? Pertanyaannya, kalau kita menyembah Tuhan, mengenal Tuhan, kalau Dia tidak memberikan berkat seperti yang kita kehendaki, apakah kita masih tetap menyembah Dia? Coba saudara pikirkan baik-baik. Saudara datang ke tempat ini, ke gereja setiap minggu, untuk mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan saudara kepada Tuhan, atau untuk mengkonsumsi sesuatu dari Tuhan. Coba renungkan baik-baik. Saudara datang untuk mempersembahkan diri saudara kepada Tuhan? Atau saudara datang dengan ekspektasi untuk mengkonsumsi sesuatu dari Tuhan? Sekali lagi, apa saja yang saudara kenal melebihi dari pengenalan saudara dan saya kepada Tuhan yang sebenarnya, maka itu akan menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Pekerjaan kita, bisnis kita, uang yang kita miliki, atau bahkan uang yang belum kita miliki, bisa menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara percaya bahwa uang adalah akar segala kejahatan? Benar. Saya tanya sekali lagi. Percayakah saudara bahwa uang adalah akar segala kejahatan? Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Kalau akar atau uang adalah akar dari segala kejahatan, maka tentu kita nggak boleh cari uang dong. Jangan kerja untuk dapat uang dong. Betul apa tidak? Karena firman Tuhan tidak berkata bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan. Tetapi cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Karena pada waktu cinta akan uang, maka kita hanya bisa memilih apakah uang yang lebih kita cintai atau Tuhan yang lebih kita cintai. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengabdi pada dua tuan. Jadi bukan uang adalah akar segala kejahatan. Tetapi cinta akan uang, itulah akar segala kejahatan. Kenapa? Kalau cinta kita akan uang, cinta kita akan prestasi, cinta kita akan pencapaian, cinta kita akan pekerjaan kita, cinta kita akan kepandaian kita, cinta kita akan segala upaya yang kita capai di dunia ini, melebihi daripada cinta kita kepada Tuhan, maka implikasinya kita akan mencoba mengenal mati-matian apa yang kita cintai, yang lebih kita cintai daripada Tuhan itu. Makanya dikatakan, cinta akan uang akar segala kejahatan, bukan uangnya yang salah. Sama seperti tadi, idola artis Korea atau siapapun itu, bukan orangnya yang salah. Tapi kalau cinta kita melebihi daripada cinta kita kepada Tuhan, itu akar segala kejahatan. Sampai sini sudah bisa menerima dengan baik? Jadi sekali lagi, saya tidak berkata bahwa uang adalah akar segala kejahatan, tapi cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Karena apa yang kita kenal melebihi pengenalan kita akan Tuhan yang sebenarnya, itu akan menjadi objek atau idola yang kita sembah. Sampai sini saudara bisa menerima dengan baik? Bahkan pengetahuan berkat Tuhan, kehendak kita itu bisa menjadi idola. Pengetahuan berkat Tuhan, kehendak kita itu bisa menjadi idola, melebihi dari pribadi Tuhan itu sendiri. Nah, dari apa yang tadi saya sampaikan,
kita bisa melihat korelasi yang sangat erat antara penyembahan dengan ketaatan. Nah, kenapa kita menyembah Tuhan yang kita kenal? Karena kita beriman kepadanya. Betul apa tidak? Jadi ada kaitan yang sangat erat antara iman, penyembahan, dan ketaatan. Kita tidak bisa berkata bahwa saya beriman kepada Tuhan Yesus, kalau saya kemudian di dalam kehidupan sehari-hari tidak mengenal Dia melebihi dari uang dan segala idola kita tadi itu. Kita tidak bisa berkata bahwa saya beriman kepada Kristus kalau kita lebih menyembah semua yang tadi saya sebutkan itu melebihi dari penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Sesederhana itu. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat apa yang terjadi di Alkitab. Saya akan ambil satu contoh di Perjanjian Lama dan satu contoh di Perjanjian Baru. Untuk apa sih? Untuk melihat bahwa bagi kita, apalagi kita yang orang percaya, mungkin mudah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Betul apa tidak? Kalau saya bilang begini sama saudara, jujur, baik atau jahat? Baik. Bohong, baik apa jahat? Jahat. Gampang ya? Tetapi yang lebih sulit adalah membedakan mana di antara yang tampak baik, yang merupakan kehendak Tuhan, dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, bagi kita yang mengenal kebenaran itu sesuatu yang mudah. Tetapi untuk membedakan mana di antara yang tampak baik, tetapi mana ya yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan, itu sesuatu yang tidak mudah. Nah, mari kita baca beberapa ayat, satu di Perjanjian Lama dan satu di Perjanjian Baru. Tapi ini bukan topik yang akan saya bahas atau tidak akan menjadi sebuah pembahasan atau menjadi dasar pembahasan. Saya ingin memberikan contoh saja kepada saudara karena nanti pembahasan kita akan diambil dari pasal yang lain. Ya. Nah, yang pertama kita lihat dari Kejadian 3 ayat 4 sampai 7. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, baik loh untuk dimakan, kelihatannya, ya kan? Dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Tahukah saudara suaminya ini kan maksudnya Adam ya. Perempuan tadi Hawa kan. Asal-muasal dosa itu ternyata karena Adam lupa mencatat saudara. Jadi saya sarankan saudara kalau mendengarkan khotbah mencatat. Ini Adam lupa nyatet. Makanya dikasih buah sama istrinya. Dia makan. Padahal kan dia dapat perintah. Kan dia yang dapat perintah awal apa? Yang mana ya buah yang boleh dimakan, mana yang nggak boleh. Kan dia tahu. Nah ini karena nggak nyatet saudara. Ayat ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Apa yang menarik dari hal ini saudara? Pernahkah saudara memikirkan bahwa keinginan untuk mengetahui apa yang baik dan yang jahat, bukankah itu sesuatu yang terlihat sebagai keinginan yang benar? Loh ya apa tidak saudara? Tadi di ibadah yang pertama saya bicara tentang hikmat. Keinginan atau kehendak untuk memperoleh hikmat. Untuk memperoleh pengetahuan. Supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Bukankah itu terlihat sebagai keinginan yang benar? Loh ya apa tidak saudara? Kalau saudara, ini ada yang punya putra atau putri. Putra atau putri saudara bilang begini. Pak, Mah, saya mau belajar atau mau sekolah untuk memperoleh hikmat, memperoleh pengetahuan. Supaya aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kasih nggak saudara? Kasih. Kan itu keinginan yang benar.
Tapi menariknya, kenapa Tuhan melarang Adam untuk memperoleh hikmat itu? Kenapa Tuhan melarang Adam untuk memperoleh pengertian, pengetahuan tentang mana yang baik dan mana yang jahat? Bukankah membedakan mana yang baik dan yang jahat adalah hikmat yang terlihat berasal dari kehendak yang benar? Pernah saudara memikirkan ini waktu baca kitab Kejadian? Nah, satu contoh berikutnya kita lihat di Perjanjian Baru, di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 16 ayat 4-7. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan dari hari ke hari bertambah besar jumlahnya. Saudara lihat ya, ini pengalaman yang hebat atau tidak menurut saudara? Pencapaian yang hebat atau tidak? Paulus dan Silas keliling menyampaikan keputusan-keputusan, para rasul, dia mengajar, jemaat menurutinya, dan kemudian terjadi sebuah kondisi di mana jemaat diteguhkan dalam iman, dan dari hari ke hari bertambah besar jumlahnya. Loh, sesuatu yang baik kan? Itu pengalaman yang baik bukan? Kalau kita bicara ini tentang pencapaian, ini kan pencapaian yang luar biasa. Betul? Nah, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Mereka, Paulus dan Silas, melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Loh, memberitakan Injil kok dilarang? Padahal dari pengalaman hasilnya luar biasa, betul nggak? Tapi kok Tuhan melarang untuk memberitakan Injil? Setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Buat saya ini menarik sekali. Kenapa ya? Ini kan kasusnya mirip ya dengan yang tadi di Perjanjian Lama, di Kejadian. Kehendak yang terlihat benar, motivasi yang terlihat benar, tapi kok malah dilarang sama Tuhan. Nah, itulah kenapa membedakan antara yang baik dan jahat itu sesuatu yang tidak terlalu sulit. Tetapi untuk bisa membedakan dari antara semua yang terlihat baik, mana yang kehendak Tuhan dan mana yang tidak, itu perlu pengenalan yang lebih dalam, semakin dalam kepada pribadi yang punya kehendak itu. Di dunia ini ada yang namanya, ini di mana ya? Saya lupa. Gimana? Oh, oke. Di dunia ini ada yang namanya prinsip, ada yang namanya preferensi. Ya. Prinsip itu apa? Prinsip itu misalnya mengasihi, love. Preferensi, oh kalau saya cara mengasihi saya dengan memberi uang. Kalau saya, cara mengasihi saya dengan memperhatikan. Itu adalah preferensi. Preferensi itu selera. Bisa ngerti maksud saya? Preferensi juga bicara tentang metode atau cara. Ya. Nah, saya mau tanya sama saudara. Bagaimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas? Bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Gimana? Buka pintunya, masukin gajahnya, tutup pintunya. Betul apa tidak? Tapi ada yang bilang gini, ya kalau kulkasnya muat. Kalau menurut saya, potong-potong dulu gajahnya. Buka pintu kulkasnya, baru masukkan. Menurut saudara mana yang benar?
Maksudnya mana yang benar? Kedua-duanya tampak benar, betul apa tidak? Karena itu preferensi. Karena itu metode. Prinsipnya apa? Yang penting gajahnya masuk kulkas. Kan tadi nggak dibilang harus hidup atau mati. Yang penting gajahnya masuk kulkas. Kecuali saya bilang begini, bagaimana cara memasukkan gajah hidup-hidup ke dalam kulkas. Maka preferensi yang kedua tadi menjadi tidak benar. Nah di dalam kehidupan banyak sekali hal-hal seperti ini, betul apa tidak? Dan semua preferensi terlihat benar. Jadi pertanyaannya, pada waktu kita mengenal prinsipnya, bagaimana juga kemudian kita bisa menyesuaikan preferensi kita dengan preferensinya Tuhan. Karena preferensi bicara tentang kehendak, bicara tentang selera, metode. Sampai sini sudah bisa menangkap dengan baik? Itu adalah preferensi. Tapi prinsipnya, kan tadi mengasihi Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, itu prinsip. Tapi preferensinya bagaimana? Metodenya bagaimana? Caranya bagaimana? Selera saya seperti apa? Nah, semakin kita mengenal Tuhan dan mengenal prinsip-prinsip kebenarannya, maka kita akan semakin bisa mengerti apa yang menjadi preferensi Tuhan. Atau apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita juga bisa semakin mengerti apa yang menjadi seleranya Tuhan. Nah kembali tadi, kenapa Adam dan juga Paulus terlihat memiliki motivasi yang benar, kehendak yang benar, tapi kenapa dilarang sama Tuhan? Persoalannya itu bukan tentang baik dan jahatnya, persoalannya adalah mereka punya kehendak sendiri yang tidak selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya ulangi pelan-pelan. Mereka punya kehendak sendiri yang menurut mereka baik, tetapi tidak selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dari kedua contoh di atas kita dapat menarik benang merah bahwa ketaatan bersumber dari kehendak. Kehendak berkaitan dengan cara dan waktu. Adam berkeinginan untuk melakukan apa yang menurutnya tampak sebagai kebenaran, tapi tidak sesuai dengan preferensinya Tuhan. Tidak sesuai dengan caranya Tuhan, tidak sesuai dengan waktunya Tuhan. Demikian juga yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Bedanya Adam bablas, Paulus dan Silas taat. Bisa mengerti maksud saya? Berapa banyak dari kehidupan saudara yang seringkali diperhadapkan hal seperti ini. Tuhan saya tahu. Ini berapa banyak yang sudah menikah? Banyak ya? Oh sebagian besar belum menikah. Berharap menikah ya. Ya, berharap menikah berarti perlu untuk mendapatkan pasangan yang tepat. Karena pasangan itu dari dua suku kata, pas dan angan. Kalau nggak pas, cuma jadi angan-angan. Jadi perlu untuk mengerti pasangan yang tepat. Nah, tapi begini, Tuhan preferensi saya yang kayak gitu. Tapi Tuhan bilang gini, enggak yang kayak gitu, ada yang lebih bagus nih. Enggak, saya maunya itu. Ya sak karepmu kan gitu. Bisa mengerti maksud saya? Jadi membedakan mana yang tampak baik, mana yang selaras dengan kehendak Tuhan dan mana yang tidak, itu yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Karena itu membutuhkan ketaatan. Jadi ketaatan itu bukan tentang sekedar, oh saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan tidak melakukan apa yang Dia tidak perintahkan. Bukan sekedar itu, tapi ketaatan adalah tentang saya mau melakukan apa yang memang Dia perintahkan, sesuai dengan waktunya Dia, sesuai dengan caranya Dia, sesuai dengan preferensinya Dia. Itu yang menjadi persoalan dari Adam dan juga Paulus. Nah karena itu sekali lagi tidak mungkin ada ketaatan tanpa pengenalan. Karena seseorang yang mengenal Tuhan berarti juga seseorang yang mengenal kehendaknya. Seseorang yang mengenal Tuhan berarti juga seseorang yang secara progresif mengenal hikmatnya. Seseorang yang mengenal Tuhan juga seseorang yang secara progresif mengenal apa yang menjadi seleranya Tuhan. Apa yang menjadi preferensinya Tuhan. Dan itu adalah progres
pertumbuhan iman. Perjalanan iman itu seperti itu, saudara. Setiap hari kita semakin mengenal dia lebih dalam. Karena pada saat kita mengenal dia lebih dalam, maka kita juga semakin mengenal apa yang menjadi kehendaknya lebih dalam. Semakin kita mengenal preferensinya lebih dalam, sehingga kita tidak sekedar bisa membedakan mana yang baik dan jahat, tapi kita bisa membedakan mana yang terlihat tampak baik, tapi mana yang bukan kehendak Tuhan dan mana yang kehendak Tuhan. Habis itu sudah belajar sesuatu? Nah, ayat yang akan kita bahas dan sudah bawa pulang adalah Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Dalam keterbatasan perspektif kita sebagai manusia, sekali lagi, kita mungkin dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tapi belum tentu kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan bukan hanya tentang apa yang buat kita tampak baik dan sempurna, tapi kehendak Tuhan juga tentang apa yang berkenan kepadanya. Nah, kalau kita tidak mengenal dia lebih dalam setiap hari, bagaimana kita bisa mengenal atau tahu apa yang berkenan kepadanya? Kalau yang sudah menikah, kalau kita sebagai suami tidak mengenal istri setiap hari, demikian juga istri mengenal suami setiap hari karena merasa, udah 20 tahun, udah 15 tahun, aku udah kenal kamu luar dalam. Berarti saudara tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenali dia lebih dalam. Sama seperti kita mengenal, kalau suami mengenal istri, istri mengenal suami, kenali lebih dalam. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kenali lebih dalam. Jangan puas hanya dengan pengenalan di tahap ini saja. Karena namanya juga perjalanan rohani. Berarti perjalanan kita di dalam mengenal Tuhan yang kita sembah. Supaya kita mengenal apa yang menjadi kehendaknya. Yaitu apa yang baik dan sempurna. Dan apa yang juga yang berkenan kepadanya. Jadi apa yang berkenan kepada Tuhan adalah apa yang sesuai dengan kehendaknya. Termasuk cara dan waktunya, bukan sesuai dengan cara dan waktu kita, walaupun itu terlihat baik dan sempurna menurut kita. Nah, saya berikan pertanyaan reflektif untuk saudara bawa pulang. Ya, kalau sudah mau catat silakan. Yang pertama, bagaimana saudara bersikap jika merasa keputusan saudara adalah keputusan yang baik, bahkan telah terbukti berhasil di masa sebelumnya, tetapi Tuhan tidak menghendakinya untuk saudara lakukan lagi. Gimana? Dan yang kedua, bagaimana cara saudara untuk bertumbuh dalam ketaatan melalui pengenalan akan Tuhan? Bicarakan dengan orang-orang terkasih dalam kehidupan saudara, bicarakan dengan komsel saudara di dalam proses pemuridan. Saya tidak bisa melanjutkan dengan pemuridan karena itu adalah topik yang akan saya bawakan di ibadah yang ketiga. Siapa tahu ada saudara yang mau dengar lagi, ya saudara akan bertahan di tempat ini. Terima kasih sudah mendengarkan pelajaran kebenaran firman Tuhan ini, dan saya berdoa supaya ini tidak sekedar menjadi informasi atau pengetahuan dalam kehidupan saudara, tapi bisa menolong saudara untuk melakukan langkah-langkah transformasi dalam perjalanan iman saudara. Membedakan bukan saja mana yang baik dan jahat, tapi tentang mana yang berkenan dan yang sempurna dan yang baik menurut cara dan waktu Tuhan, bukan cara dan waktu kita sendiri. Karena itu, sembah dia pribadinya, bukan berkatnya. Kenali dia pribadinya, bukan berkatnya. Tinggikan namanya, bukan berkatnya, tapi pribadinya. Dan pada saat saudara setiap hari mengenal dia semakin dalam, maka saudara akan melihat bagaimana tangan Tuhan menuntun saudara untuk mengambil pilihan-pilihan yang terlihat sulit di dalam kehidupan saudara. Sudah belajar sesuatu? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Bapa untuk firman yang kami dengar. Biar ini semua menolong kami untuk bisa menjadi anak-anak-Mu yang bertumbuh di dalam perjalanan iman kami, semakin taat dan semakin taat setiap hari. Kami tumbuh tidak menjadi pribadi-pribadi yang mencintai berkat-Mu, tapi kami tumbuh menjadi pribadi yang mencintai Engkau. Apapun yang terjadi, inilah hidup kami. Dan biarlah ini semua menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.